Kamu cantik banget sih kalau pakai baju ini. Ih, kamu bisa aja deh. Aku jadi makin cinta sama. Ada telepon tuh. Oh, nggak diangkat? Gak apa-apa, gak penting. Yang penting kan kamu. Halo? Tamara, kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon nggak diangkat. Maaf, aku baru mandi. Sudah di situ lagi. Ngapain? Aduh mas, udah tolongin saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat di channel Zona Filmku, sebuah channel yang mengulas tentang spoiler film, alur cerita film-film yang menarik. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa dukungannya ya sobat YouTube dengan menekan tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Film dibuka seorang tante tajir sedang menelpon temannya untuk mengajaknya arisan. Sang teman pun menyanggupinya namun tak bisa lama karena dirinya sedang pusing memikirkan anaknya yang tidak pulang-pulang selama 2 hari. Awalnya si tante pun merasa kecewa dengan keputusan temannya, namun akhirnya bisa memahami keadaannya juga. Di lain tempat tampak seorang cewek berbaju pink sedang duduk bersama pasangannya di sebuah meja makan. Mereka berdua pun nampak romantis, namun tak lama kemudian HP cewek tersebut menerima panggilan masuk. Awalnya si cewek tersebut tidak begitu menghiraukan panggilan tersebut, namun lama-kelamaan akhirnya diangkatnya juga. Yang ternyata cowok lain dari cewek tersebut yang sedang menelpon dirinya. Cewek tersebut bernama Tamara, seorang cewek baik girl yang suka memainkan hati para cowok. Si Tamara pun mencoba membohongi cowok tersebut yang mengatakan bahwa dirinya seperti terlihat di sebuah mall. Dan Tamara pun terus menyangkalnya bahwa yang dia lihat itu bukan dirinya. Dan di saat Tamara turun dari eskalator, Tamara hampir saja ketemu sama cowok yang sedang menelponnya tersebut. Sehingga membuat Tamara buru-buru cepat bersembunyi. Di lain tempat, sampailah si tante tajir tersebut di sebuah mall yang sedang diantar sopirnya. Sopir tersebut bernama si Eris, seorang lulusan mahasiswa yang ingin mandiri. Tak lama kemudian, tante tajir pun memasuki mall tersebut. Dan secara kebetulan si Tamara pun keluar dari mall itu lalu memasuki mobil si tante tajir. Tentu saja membuat sang sopir pun menjadi heran dan meminta si Tamara untuk keluar. Tamara pun memohon kepada sang sopir untuk diizinkannya numpang bersembunyi. Namun si sopir pun tak mau mengizinkannya lalu memanggil seorang security yang sedang berada di sana. Akhirnya si security pun mendatangi mereka berdua. Namun si Tamara malah berpura-pura menjadi pacarnya si Eris dan tidak diakuinya. Akhirnya si security tersebut malah memarahi si Eris sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, bukan menyuruh si Tamara keluar dari mobil majikannya seperti yang diharapkan si Eris. Akhirnya Eris mau tak mau membawa Tamara pergi menggunakan mobil majikannya. Dan kepergian mereka berdua pun masih sempat disaksikan oleh cowok Tamara yang baru saja menelponnya. Di dalam mobil tersebut akhirnya terjadilah perdebatan antara Tamara dan si Eris. Yang tak lama kemudian majikan si Eris pun menelponnya. Akhirnya si Eris pun mencari sebuah halte dan menurunkan Tamara lalu meninggalkannya di sana. Dan itu membuat si Tamara menjadi kesal sama si Eris. Yang tak lama kemudian HP Tamara pun berdering. Yang ternyata cowok yang ditinggalkan di mall tadi menelpon dirinya yang pergi secara tiba-tiba. Akhirnya si Tamara pun membohongi cowok tersebut dan mengatakan bahwa dirinya ditelepon mamanya harus cepat pulang karena si mama sedang sakit. Di lain tempat, tampak orang tua Tamara sedang panik karena papa Tamara berusaha menghubunginya namun tak bisa. Akhirnya Mama Tamara pun menyarankan untuk mencarikan seorang sopir buat si Tamara.
yang ternyata Tamara adalah putri seorang pengusaha kaya bernama Pak Santo dan Bu Santo. Di lain tempat, rupanya Tante Tajir pun telah bertemu dengan temannya. Dan tak lupa pula, si Tante Tajir pun menceritakan bahwa dirinya memiliki seorang sopir yang sangat cerdas dan ganteng. Yang kemudian Tante Tajir pun menyuruh sopir tersebut untuk menemuinya bersama temannya. Akhirnya si Eris pun menemui Tante Tajir tersebut. Dan alangkah terkejutnya si Eris, ternyata teman Tante Tajir tersebut adalah mamanya sendiri. Begitu juga dengan teman Tante Tajir, ternyata anaknya tak pulang karena jadi sopir temannya sendiri. Di lain tempat, si Eris pun sedang dimarahi mamanya. Mamanya yang tak terima kalau dirinya menjadi seorang sopir. Walaupun si Eris sudah menjelaskan bahwa dirinya ingin berusaha mandiri, namun Kamu si boleh mama kerja pun apa aja tetap deh, tak asal kamu terima dan serius. akhirnya meninggalkan Eris di ruang tamu. Di lain tempat, nampak si Tamara sedang mengendap-endap baru pulang. Namun si Tamara kepergok oleh papanya. Papanya pun bertanya Tamara dari mana dan mengatakan bahwa Tamara baru pulang dari kuliahnya. Si Papa Tamara pun sudah tahu kalau dirinya sering bolos kuliah dan akhirnya Papa Tamara pun menetapkan bahwa Tamara akan dicarikan seorang sopir. Walaupun si Tamara menolak mati-matian dan akhirnya Papa Tamara pun meninggalkan Tamara di ruang tamu sendirian. Di malam harinya, si Eris pun mendatangi sahabatnya. Si Eris pun meminta sahabatnya mencarikan lowongan pekerjaan menjadi sopir. Dan akhirnya si Eris pun mendapatkan pekerjaan menjadi sopir kembali berkat bantuan sahabatnya. Di lain tempat, nampak si Tamara sedang diinterogasi oleh cowoknya yang nelpon kemarin. Namun si Tamara pun tetap tidak mau berterus terang dan selalu menyangkal tuduhan si cowoknya tersebut dengan berbagai macam alasan. Si cowok Tamara yang sudah tak percaya lagi sama Tamara akhirnya terus memojokkan Tamara sehingga membuat Tamara Punya mulut tuh jadi dijaga emosi. ya. Tamara yang hendak menampar cowok tersebut namun tangannya keburu ditangkap oleh si cowok dan kejadian itu pun disaksikan oleh si Eris. Eris yang tak tega melihat posisi si Tamara akhirnya menghampiri mereka berdua dan parahnya lagi malah Tamara pun mengaku bahwa dia pacarnya juga dan meminta perlindungan dari si Eris. Akhirnya cowok Tamara pun mutusin Tamara dan meninggalkan mereka berdua. Di lain tempat, majikannya si Eris pun melihat semuanya yang ternyata Itu kan majikan si pacar anak Eris saya. adalah mama cowoknya Tamara yang langsung mendatangi mereka berdua menyatakan mereka berdua harus putus dengan anaknya. Dan si Eris pun akhirnya dipecat karena mengira bahwa si Eris telah berselingkuh dengan pacar anaknya. Dan akhirnya tinggallah mereka berdua. Akhirnya Eris dan Tamara pun berantem karena gara-gara si Tamara, Eris jadi kehilangan pekerjaan lagi. Yang tak lama kemudian pacar si Eris pun nelpon dan akhirnya Tamara pun meninggalkan Eris yang sedang menelpon pacarnya. Di malam harinya, si Eris pun mendatangi sahabatnya lagi dan meminta sahabatnya mencarikan lowongan pekerjaan. Di pagi harinya, si Eris pun akhirnya mendapatkan pekerjaan lagi menjadi sopir seorang pengusaha kaya. Si Eris pun mengantar sang pengusaha kaya tersebut menjumpai istrinya, lalu menjemput putrinya di kampus. Akhirnya si Eris pun sampai di sebuah kampus yang ternyata kampus tersebut juga kampus adiknya. Tak lama kemudian putri majikan pun datang menghampiri si Eris yang tak disangka-sangka ternyata itu adalah si Tamara. Begitu juga dengan Tamara yang tak menyangka kalau yang menjemput dirinya adalah si Eris musuh bebuyutannya. Tamara yang tak setuju jika dia harus disopiri oleh si Eris akhirnya mengajukan protes pada papanya. Namun akhirnya si Tamara pun mau tak mau disopiri oleh si Eris karena Eris mengancam akan melaporkan semua perbuatan Tamara. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggalkan kampus itu. Di dalam perjalanan pulang, Tamara pun meminta si Eris untuk singgah di sebuah mall. Akhirnya Tamara pun diturunkan di halaman mall dan Eris pun memarkir mobilnya.
Namun di saat si Eris kembali setelah memarkir mobil, Eris pun tidak menjumpai Tamara di sana, yang membuat si Eris jadi kebingungan karena tak lama kemudian mama si Tamara pun menanyakan keberadaan si Tamara. Akhirnya si Eris pun dimarahi mamanya Tamara, dan Tamara di sana berhasil mengerjain si Eris. Di lain tempat, nampak si Tamara sedang menjumpai seorang cowok di sebuah taman dengan ditemani si Eris. Namun tak lama kemudian, pacar si cowok tersebut pun datang dan marah-marah kepada si Tamara. Akhirnya Tamara pun mendapatkan sebuah tamparan dari cewek tersebut. Lalu mereka berdua pun meninggalkan Tamara dan Eris di taman tersebut. Eris pun berusaha menghibur si Tamara dengan memberikan sebuah es krim. Akhirnya mereka berdua pun menikmati es krim bersama di taman itu. Akhirnya si Eris pun resmi jadi sopir pribadinya si Tamara yang siap mengantar Tamara kemanapun. Di lain tempat saat si Eris berhenti di sebuah lampu merah, Eris hampir kepergok papanya yang secara kebetulan Eris parkir mobil di samping mobil papanya yang sempat dilihat oleh sopir pribadinya. Namun tak lama kemudian lampu pun berwarna hijau sehingga membuat si Eris sempat kabur dari sana. Namun karena si Eris sedang terburu-buru menghindari papanya sehingga membuat si Tamara kejedot kepalanya. Tentu saja itu membuat si Tamara sangat marah pada si Eris. Di malam harinya, Tamara pun sedang ketemuan dengan temannya. Dan di sana teman Tamara pun menjelaskan sepertinya si Eris bukan sekedar sopir biasa. Melihat dari semua barang yang dikenakan mewah dan bermerek. Tamara yang melihat temannya ngobrol sambil ngopi, sehingga membuat dirinya ingin memesannya juga. Teman Tamara pun mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa meminum kopi karena memiliki sakit mah yang akan kambuh jika Tamara minum kopi. Akan tetapi Tamara pun tetap memesannya juga, tanpa mengindahkan nasihat sahabatnya. Namun di saat Tamara sedang mencari dompet di dalam tasnya, rupanya dompet tersebut tidak ada di sana, yang kemungkinan dompet Tamara jatuh di dalam mobilnya. Akhirnya, Tamara pun menghubungi si Eris dan meminta si Eris mengantarkan dompetnya ke dalam kafe tersebut. Eris pun keluar dari mobil untuk mengantarkan dompet Tamara, namun baru saja Eris masuk ke kafe, malah ketemu adiknya yang menanyakan kenapa si Eris berada di sana. Eris pun mengatakan bahwa Eris sedang mengantarkan dompet temannya yang sedang tertinggal di dalam mobil. Lalu Eris pun meninggalkan adiknya di sana. Eris pun langsung menjumpai Tamara dan menyerahkan dompetnya. Namun di saat si Eris hendak meninggalkan Tamara, adiknya pun melihatnya kembali lalu menyapanya. Akan tetapi si Eris pun tidak menghiraukan sapaan adiknya dan pergi begitu saja. Akhirnya, Nike si adik Eris pun mengabarkan ke pacar kakaknya bahwa kakaknya berada di kafe tersebut. Sang pacar kakaknya pun juga penasaran kenapa Eris bisa berada di kafe itu dan akhirnya menyusul ke sana. Tamara yang baru saja meminum kopi membuat mahnya pun menjadi kambuh kembali. Yang kemudian menyuruh temannya menelpon sopirnya untuk membantunya ke rumah sakit. Eris pun membantu Tamara menuju ke mobilnya, namun di saat Eris keluar dari kafe itu, pacar Eris pun datang dan melihat semuanya. Akhirnya Eris dan pacarnya pun berantem di sana, yang membuat Eris diputusi lalu ditinggal pergi oleh pacarnya. Di pagi harinya, si Eris pun mencoba memberikan penjelasan kepada pacarnya. Akan tetapi pacarnya pun tak menerima penjelasan si Eris dan tetap mutusin si Eris, lalu pergi meninggalkan Eris di sana. Akhirnya si Eris pun pergi ke rumah si Tamara, yang disambut si Tamara untuk meminta maaf atas kejadian yang semalam. Akan tetapi si Eris pun sedang tak ingin membahas masalah itu lagi. Dan akhirnya si Eris pun meninggalkan Tamara di sana. Semenjak kejadian malam itu, Tamara pun sering memperhatikan si Eris dan nampaknya tumbuhlah benih-benih cinta di hati Tamara.
Di malam harinya, si Eris pun menemui temannya di sebuah kafe dan menceritakan bahwa dirinya sedang diputusi pacarnya. Dan teman Eris pun menyarankan untuk mengejar cinta sang majikannya. Namun, si Eris pun masih gengsi akan kata-kata temannya dan Eris pun menolak saran dari teman tersebut. Di pagi harinya, si Eris pun sedang mengantarkan Papa Tamara untuk bertemu dengan seorang klien. Dan yang membuat si Eris terkejut adalah klien Papa Tamara adalah papanya sendiri. Papa Tamara pun meminta untuk membawakan tasnya di ruangannya nanti, yang membuat si Eris bertambah bingung. Akhirnya si Eris pun membawakan tas papanya Tamara juga dengan cara menyamar. Akan tetapi penyamarannya hampir ketahuan karena karyawan papanya masih mengenali suaranya. Dan akhirnya si Eris pun meninggalkan semua karyawan papanya menuju ruangan Pak Surya. Yang tak lain ruangan papanya sendiri. Di lain tempat, Tamara pun sedang menunggu jemputan dari si Eris. Akan tetapi tak lama kemudian muncullah mantan pacarnya di sana. Sang mantan Tamara pun menawarkan diri untuk mengantarkan Tamara, yang akhirnya mereka berdua pun meninggalkan kampus itu. Di lain tempat, si Eris pun sampai di ruangannya Pak Surya atau ruangan papanya sendiri untuk mengantarkan tasnya Pak Santo. Papa Tamara yang tak mengenali penyamaran si Eris akhirnya menginterogasi Eris di sana. Dan papanya si Eris pun hampir mengenali suaranya yang membuat si Eris buru-buru meninggalkan ruangan tersebut. Di lain tempat, Tamara pun diajak mantannya di sebuah kafe untuk makan siang di sana. Tamara dengan jurus-jurusnya yang dahulu mencoba membohongi mantannya tersebut, yang membuat si mantan pun tertawa bahagia, yang membuat si Tamara masih yakin bahwa mantannya masih percaya dengan semua bualannya. Akan tetapi tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik yang memarahinya, yang mengaku bahwa dirinya adalah pacar mantannya. Dan yang di luar dugaannya lagi, sang mantan pun mengatakan pada pacarnya bahwa dirinya digoda Tamara, yang membuat mereka berdua pun jadi berantem. Di saat Tamara hendak ditampar pacar mantannya, tak lama kemudian datanglah si Eris membela dirinya. Akan tetapi si Eris pun malah ditonjok oleh sang mantan dari Tamara, yang membuat suasana makin memanas dan mereka berdua pun akhirnya membubarkan diri mereka masing-masing. Akhirnya Tamara pun merawat luka si Eris di kafe tersebut. Di esok paginya saat si Eris memasuki mobil Tamara, dikejutkan Tamara yang ternyata sudah berada di dalamnya. Yang ternyata Tamara lebih dulu menunggu dirinya. Akhirnya mereka berdua pun berangkat ke kampus mengantar si Tamara. Akan tetapi sesampainya di kampus saat si Eris membukakan pintu buat si Tamara, ternyata difoto oleh mantan pacarnya. Dan sejak pagi itu, sang mantan pacar si Eris pun mengikuti mereka berdua pergi sambil mengawasi kebersamaan mereka berdua dari jauh. Di pagi harinya, saat si Eris bersama papanya, datang mamanya yang tiba-tiba menunjukkan foto tentang dirinya. Yang ternyata diam-diam sang mantan pacar si Eris pun mengirimkan semua fotonya ke mamanya. Akhirnya kedok si Eris yang menjadi sopir pun terbongkar di depan mama dan papanya. Yang membuat si Eris pun mau tak mau berhenti menjadi seorang sopir. Di lain tempat, Tamara pun terkejut mendapatkan kabar dari mamanya bahwa si Eris berhenti menjadi sopir pribadinya. Si Tamara pun mencoba menghubungi si Eris, namun HP-nya sudah tidak aktif lagi. Yang tak lama kemudian mantan si Eris pun datang menemui si Tamara. Mantan si Eris pun menceritakan semuanya tentang si Eris dan meminta jangan mengganggu hubungan mereka lagi. Akhirnya hubungan si Tamara dan si Eris pun sudah tidak baik-baik saja. Di lain tempat saat si Eris sedang duduk sendirian, tiba-tiba Susan mendatanginya. Susan yang masih sayang sama si Eris pun mencoba mengajak Eris balikan. Akan tetapi si Eris pun menolak ajakan balikan si Susan, lalu meninggalkan Susan sendiri di sana.
Di lain tempat, Tamara pun ingin menyelesaikan tugas skripsinya dengan mengajak papanya untuk mewawancarai rekan kerjanya. Akan tetapi, ayah si Tamara pun mengatakan ke anaknya bahwa dirinya tidak bisa mempertemukan langsung dengan rekan kerjanya dan hanya bisa mengantar di depan kantornya saja. Di lain tempat, Eris pun sedang galau karena berkali-kali menghubungi Tamara namun tidak bisa lagi. Yang tak lama kemudian, Papa si Eris pun datang masuk ke ruangan tersebut. Papa si Eris pun mengatakan bahwa akan ada putri rekan kerjanya yang akan datang mewawancarainya. Dan tak lama kemudian, si Eris pun meminta izin ke papanya untuk menelpon temannya di luar ruangan. Yang akhirnya Eris pun meninggalkan papanya sendiri di ruangan tersebut. Tak lama kemudian Tamara pun sampai di ruangan Pak Surya atau Papa si Eris yang ingin melakukan wawancara untuk tugas skripsinya. Sementara di luar, si Eris pun terus mencoba menghubungi si Tamara. Eris yang sedang galau tiba-tiba mendapat telepon dari papanya yang meminta dirinya untuk ke ruangan kerjanya. Akhirnya si Eris pun memasuki ruang kerja papanya, namun alangkah terkejutnya si Eris karena melihat Tamara sedang di sana. Begitu juga dengan Tamara yang terkejut melihat si Eris yang ternyata adalah anak dari rekan kerja papanya. Tamara yang masih kesal dan marah sama si Eris akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Akan tetapi si Eris pun terus mengejar si Tamara hingga keluar ruangan. Sayang sama Dan di tempat itu pula lah akhirnya si Eris pun mengungkapkan semua perasaannya. Bahwa sebenarnya si Eris pun sangat sayang sama si Tamara. Begitu juga dengan si Tamara yang menerima cinta si Eris. Dan film pun selesai. Oke Sobat YouTube, jangan lupa tonton keseruan filmnya ya. Film ini berjudul I Love My Driver dengan dibintangi Teuku Rasha dan Masha Aruan. Oke Sobat YouTube, dukung terus channel ini ya, supaya terus maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.